Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Jadi di video ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Islam Sulawesi yang mencangkup tentang Kerajaan Wajo dan Kerajaan Gua Talo. PowerPoint ini telah disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Ayusa Fitri Nindya, Dimas Geget, Elizabeth Laras, Sherly Devi, dan Zaleika Vilensita. Yang pertama, ada Kerajaan Gua Talo. Di dalam Kerajaan Gua Talo ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah awal, perkembangan pemerintah atau politik, raja-raja, wilayah kekuasaan, dan hubungan dengan luar negeri. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah awal. Pada awalnya, Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Kerajaan Goa dimulai oleh Tumanurung. 2 orang pertama adalah Batara Guru dan saudaranya. Goa Talo membentuk persekutuan pada tahun 1528 sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Lalu yang kedua ada perkembangan pemerintah atau politik. Yang pertama ada raja-raja. 1. Kareng Matoaya atau Kareng Matoaya I Malingkang, Daeng Manyori Karaeng Katangka atau Sultan Abdullah adalah seorang raja Talo yang memerintahkan pada tahun 1593 sampai dengan 1623, sekaligus menjadi Perdana Menteri Kesultanan Makassar yang sangat berpengaruh pada abad itu. Lalu yang kedua ada Abdullah atau Awalun Islam. Abdullah merupakan Raja Goa yang memiliki Daeng Marabia. Imangkarangi Daeng Manrabia dilantik menjadi raja saat berumur 7 tahun. Lalu yang kedua ada wilayah kekuasaan. Kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar pada abad ke-17 dapat meliputi sebagian besar wilayah di Nusantara. Kerajaan Makassar yang berdiri di Sulawesi. Kerajaan Makassar merupakan gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Goa dan Talo membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Sebelumnya, Kerajaan Goa dan Talo pernah berada dalam kekuasaan Kerajaan Siang. Lalu yang ketiga ada hubungan dengan luar negeri. Pada masa pemerintahan raja-raja selanjutnya, meskipun Gua Talo ini bercorak Islam, akan tetapi diberitakan adanya hubungan baik dengan bangsa Portugis dengan membawa agama Kristen dan Katolik. Kerajaan ini bahkan memberikan bantuan dan menanam saham dalam perdagangan orang-orang Portugis atau Francisco Vieira yang menjadi utusan Kerajaan Goa ke Batavia dan Banten. Hubungan Gua Talo dengan Kerajaan Portugis dalam bidang perdagangan ini mungkin disebabkan adanya ancaman dari VOC Belanda yang berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku. Lalu kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Wajo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Wajo, peninggalan Kerajaan Wajo dan raja-rajanya. Yang pertama, Kerajaan Wajo. Kampung Wajo yang didirikan oleh 3 orang anak raja dari kampung tetangga Cinotabi, yaitu berasal dari keturunan dewa yang mendirikan kampung dan menjadikan raja-raja dari ketiga bagian atau limba bangsa Wajo. Betempola, Talon Lenreng, dan Tua. Kepala keluarga dari mereka yang menjadi raja di seluruh Wajo
dengan gelar Batara Wajo. Raja yang ketiga dipaksa turun tahta karena perbuatan buruk yang telah dia lakukan dan dibunuh oleh 3 orang ranreng. Wajo memeluk Islam pada tahun 1610 pada pemerintahan Lasangkuru Pastu Malajiaji Sultan Abdurrahman dan Dato Sulaiman menjadi kadi pertama Wajo. Setelah Dato Sulaiman kembali ke Lawu, melanjutkan dakwah yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada peninggalan Kerajaan Wajo. Peninggalan Kerajaan Wajo ada Masjid Kuno Tosora. Sisa peradaban pada masa lampau Kerajaan Wajo ini terletak di desa Tosora Majuluek. Lokasi ini menjadi pusat di Wajo karena merupakan pusat Kerajaan Wajo. Lalu ada makam-makam kuno. Menurut informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di desa Tasora terdapat banyak sekali makam-makam kuno yang tersebar di mana-mana, baik terkonsentrasi pada beberapa kompleks pemakaman maupun yang tersebar secara acak. Sebaran makam-makam kuno seperti tersebut, penulis masih dapat amati ketika pertama kali berkunjung ke Tosora pada tahun 1987. Namun, kondisinya sudah berubah ketika tahun 2002 penulis berkunjung lagi ke daerah tersebut, yaitu semakin bertambah dan padatnya pemukiman penduduk, sehingga sebagian besar makam-makam kuno tersebut sudah hilang. Bahkan, bagian-bagian bangunan jirat dan lisannya dipergunakan penduduk sebagai bahan membuat jalan, jembatan, dan bangunan rumah. Lalu yang ketiga ada raja-raja. Di sini ada raja-raja zaman sebelum Islam dan sesudah zaman Islam. Yang pertama zaman sebelum Islam. Antara lain 1. Latenri Bali Batara Wajo I pada akhir abad ke-14. 2. Lamatayoso Batara Wajo II awal abad ke-15. 3. Lapatedungi To Samalangi Batara Wajo III pada tahun 1436 sampai 1456. 4. Lapalewo To Palipu Batara Wajo IV pada tahun 1456 sampai 1466. Dan yang kelima, La Obi Setiware Batara Wajo V pada tahun 1466 sampai 1469. Lalu yang kedua pada zaman Islam antara lain 1. Lasangkuru Patau Molajaji Sultan Abdurrahman Arung pada tahun 1607 sampai 1610. 2. Lama Pepulu To Apamole Arung Matoa Wajo pada tahun 1612 sampai 1616. 3. La Samalewa To Apakiu Arung Matoa Wajo pada tahun 1616 sampai 1621. 4. La Pakalongi To Alinrung Arung Matoa Wajo pada tahun 1627 sampai 1626. Yang kelima, La Mapasaunge Arung Matoa Wajo pada tahun 1627 sampai 1628. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.